Terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung. Yang pertama, jangan lupa subscribe, like, komentar, serta share video ini agar video ini semakin hari semakin berkembang. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, terlebih dahulu kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, atau tujuan kegiatan belajar mengajar kita. Yang pertama, menerima disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, menjelaskan manfaat disiplin bagi remaja SMP kelas 7. Dan yang ketiga, terbiasa bersikap disiplin dan taat pada aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan. Jadi untuk bab yang ke-13 ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, untuk kelas 7, pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ke-13, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Silakan kalian juga buka di buku paketnya, bab yang ke-13. Untuk bahan Alkitab, kita buka dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Oleh karena Bapak sudah tampilkan di slide ini, silakan kalian perhatikan juga Alkitabnya dan juga slide-nya ya. Bapak akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi
Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kita renungkan, boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita melalui hambanya Yosua yang dipakai hebat di tangan Tuhan. Pada hari ini, kepada siapa kita akan beribadah? Kepada siapa kita akan memilih Allah kita? Jadi anak-anak, penting untuk kita menetapkan hati kita kepada siapa kita akan beribadah. Apakah kita akan beribadah kepada Tuhan, atau kita beribadah sesuai dengan keinginan kita? Artinya hal-hal yang membuat kita lebih condong ke sana itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Bapak tidak berusaha untuk mengusik apa menjadi hobi kalian, tetapi Bapak hanya mengasih satu contoh buat kita semua. Sebagai contoh, kalau kita saking cintanya kepada handphone atau gadget atau elektronik sebagainya, atau kita terlalu cinta kepada artis-artis tertentu, maksudnya hobi kita atau idola kita, kita sedang menduakan Tuhan. Artinya penting kita memiliki idola, atau penting kita untuk memiliki barang-barang tertentu, tetapi jangan sampai hobi atau barang-barang yang kita miliki bisa mengalihkan fokus dan tujuan utama di dalam kehidupan kita. Sebagai remaja, penting untuk kita bisa memilih sejak kita masih remaja, masih duduk di
bangku SMP untuk kita boleh memilih kepada siapa kita beribadah. Untuk masa pandemi, mungkin kalian berpikir, Pak, ada gereja kami dilarang anak SMP beribadah di rumah aja. Lalu kalian berpikir, wah dengan di rumah hari Minggu mumpung nih nggak ada tugas nih, main handphone seharian. Lupa ibadah. Ingat, ibadah bukan hanya berbicara tentang gedung, tetapi bagaimana hati kita yang terpaut kepada Tuhan, hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke 12 ayat 1, saudara-saudaraku ya, kita belajar mempersembahkan ya persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Nah, apa itu persembahan yang kudus yang berkenan? Yaitu kehidupan kita. Tidak ada alasan kalian tidak ibadah di gereja, lalu kalian di rumah, lalu kalian menghabiskan ya selama 24 jam tidak beribadah. Kalian belajar menentukan, belajar untuk beribadah, naikkan satu pujian kepada Tuhan, baca firman Tuhan, minta Tuhan untuk menyingkapkan isi daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian boleh menjadi orang-orang yang memilih untuk taat atau beribadah kepada Tuhan. Ingat, tidak ada alasan, Pak, kami di masa pandemi seperti ini ya tidak ibadah, Pak, online. Ya, tidak masalah. Jangan sampai kalian tidak beribadah. Kalau bisa minta panduan ke gereja kalian ya, untuk kalian bisa beribadah di rumah. Intinya ibadah itu tidak harus liturgi ya, harus pendeta yang memimpin. Intinya kalian bisa belajar beribadah. Kalian baca, pertama kalian naikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Setelah naik ucapan syukur, kalian naikkan satu pujian, berdoa, baca firman Tuhan. Bahkan kalian berdoa syafaat baik untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian agar dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19. Lalu kalian juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemerintahan. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengalihkan ya kepada siapa kita terpaut hatinya. Oleh karena itu, Bapak berharap untuk kelas 7 tetap kalian pilih beribadah kepada Tuhan. Sampai kapanpun ya kita tetap percaya Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita karena Dialah Allah yang setia. Baiklah anak-anak, kita akan masuk di bagian A, pengantar. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, boleh bunga, Om?" "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om, kan bunganya dapat untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om? Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengansurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
Dengan keluguannya si gadis kecil menjawab, "Maaf om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan walaupun tidak punya uang kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga itu bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu. Puji nama Tuhan, untuk kelas 7 kita telah membaca untuk kisah penjual bunga dan si eksekutif muda atau seorang yang orang muda ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bagaimana bahwa kesempatan untuk kita bekerja di dalam kehidupan kita harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kerja keras lebih berharga daripada kita meminta atau menjadi seorang pengemis. Kalaupun itu Bapak tidak menyalahkan pengemis ya, pekerjaan seorang pengemis. Tapi Bapak harapkan selama kita diberikan kesehatan atau kita diberikan oleh anugerah Tuhan yang begitu baik di masa pandemi seperti ini, kita masih sehat, kita tetap bekerja, kita tetap belajar, kita tetap mempergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah kisah antara si anak kecil yang karena kegigihannya ya tidak pernah menyerah, akhirnya kita tahu bahwa si eksekutif muda atau pemuda itu membeli semua bunganya. Artinya usaha yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengecewakan. Nah, demikian di dalam kehidupan kalian. Bapak berharap kalian tidak mudah minta dong jawabannya, minta dong contekannya. Itu Bapak berharap tidak ada di dalam diri kalian. Ingat, sekecil apapun usaha yang kalian lakukan, khususnya mengerjakan tugas sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, bahkan kalian menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, Bapak percaya hasilnya tidak akan pernah mengecewakan kalian. Bapak tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik di dalam kehidupan kalian. Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang bisa kita belajar tentang bagaimana kita bekerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak berharap dari kelas 7 kalian tanam kejujuran. Tidak ada alasan untuk kalian menyontek. Kalian diberi hikmat, kalian diberi kepintaran oleh Tuhan, bahkan kalian sehat. Itu kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kesempatan ya, kalian kelas 7 hanya satu kali di dalam kehidupan kalian. Nanti kelas 8 sekali kesempatan hadir dalam kehidupan kalian, tidak akan pernah kalian bisa mengulangi lagi. Oleh karena itu, kesempatan baik ini pergunakan dengan tepat dan benar. Ya, Bapak percaya waktu semakin berputar, tetapi semangat kalian tidak boleh menyerah. Kalian harus bisa terus maju di dalam Tuhan, semangat di dalam kalian belajar. Tidak ada alasan, Pak begini, Pak begini. Ingat, seseorang yang terus bekerja akan menikmati hasilnya di kemudian hari. Bahkan saat ini juga dia menikmati hasilnya. Selanjutnya, anak-anak kita lihat bahwa belajar dari cerita inspiratif di atas ya, cerita tentang anak gadis penjual bunga tadi sama seorang pemuda. Selanjutnya kita lihat bahwa nilai-nilai luhur yang nampak adalah kerja keras dan disiplin tidak mengenal usia. Semua orang membutuhkan disiplin diri dan kerja keras untuk mencapai hidup yang lebih baik. Jadi ingat ya bahwa hal-hal yang bisa kita pelajari di dalam cerita yang boleh menginspirasi dalam kehidupan kita, bahwa kerja keras itu merupakan modal utama dan disiplin ya merupakan hal yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam kita mencapai hidup yang baik. Nah, Bapak akan kasih gambaran ya kerja keras dan disiplin. Kita bekerja keras ya. Bekerja keras bukan berarti kita
seperti orang misalkan dari tukang kuli, tukang apa, tidak, tetapi kerja keras di sini sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini. Nah, sebagai contoh, kalian adalah pelajar. Sebagai seorang pelajar pasti pengen mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang terbaik, bahkan pengen menjadi juara kelas, sudah pasti. Atau kalian seorang saat ini mungkin bergabung di tim sepak bola, ya, atau tim futsal atau tim basket. Nah, kalian akan paham arti disiplin dan kerja keras. Yang namanya kerja keras itu artinya mungkin orang punya waktu banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, sementara kita bekerja keras artinya bahkan orang yang bekerja keras itu tidak pandang waktu, ya, bahkan dia terus bekerja keras, bahkan tidak pantang lah menyerah di dalam kehidupannya. Nah, sementara disiplin ini kalau kalian melihat, ya, seorang disiplin berarti seorang yang patuh. Artinya kalau kalian pengen jadi juara kelas, artinya kalian patuh belajar, patuh kepada guru, patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Demikian kalian sebagai pemain sepak bola, futsal, basket, bahkan pemusik segala macam, disiplin itu hal yang utama. Kalau orang yang tidak disiplin pasti akan mengalami sanksi, ya. Siswa kalau tidak disiplin, tidak taat waktu, bahkan ditegur guru, bahkan ditegur oleh orang tua. Disiplin ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita mencapai keberhasilan. Nah, disiplin ini berbicara tentang bagaimana kita melatih diri kita. Melatih biasanya itu butuh waktu yang cukup panjang, bahkan sangat panjang, bahkan sepanjang hidup manusia itu terus melatih dirinya. Melatih kesabaran, melatih menahan marah, melatih untuk menyakiti orang lain, itu sepanjang hidup kita akan melatih. Kalau kalian belajar kelas 7 hanya setahun, ya kalian melatih diri kalian, ikuti setahun, kelas 8 setahun, kelas 9 tahun, artinya SMP selama 3 tahun kalian akan melatih diri kalian untuk menjadi murid yang berprestasi, mungkin mau menjadi murid yang menjadi contoh dan teladan, apapun itu namanya. Tetapi tanpa disiplin, tanpa kerja keras, maka semuanya akan sia-sia. Nah, selanjutnya bukan hanya disiplin dan kerja keras, tetapi juga pembentukan nilai-nilai moral di dalam diri seseorang. Jadi selain kerja keras dan disiplin, ternyata penting ya pembentukan nilai. Karakter kita dibentuk, akhlak kita yang dibentuk. Nah, akhlak ini berbicara tentang bagaimana kesopanan kita kepada orang lain, ya, bagaimana kita bisa mencerminkan kehidupan kita yang positif, yang berdampak buat orang di sekitar kita. Jadi pembentukan nilai-nilai ini bersifat di dalam diri kita atau ke dalam, ya. Bagaimana kita membentuk karakter yang baik, membentuk nilai-nilai yang baik sehingga kita tidak melanggar norma-norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya kita lihat bahwa disiplin berkaitan dengan moral. Hanya orang yang menerapkan moralitas dalam hidupnya yang mampu menghargai dan mewujudkan disiplin dalam hidupnya. Jadi ingat ya, disiplin berkaitan dengan moral. Jadi, nah, orang yang mampu mewujudkan disiplin di dalam kehidupannya biasa karena moralnya bagus. Kalau moralnya sudah bagus, artinya dia mampu menularkan kepada orang lain kebaikan, menghargai, menghormati, ya. Dan itulah wujud disiplin. Jadi disiplin ini berkaitan dengan moral kita, ya, ke orang lain. Bagaimana disiplin ini bisa berdampak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, gadis kecil yang ada dalam cerita tersebut memberi contoh betapa ia menerapkan disiplin hidup dengan bekerja keras. Meskipun memang anak-anak dilarang bekerja, tetapi tidak banyak tempat karena kemiskinan, ya, orang tua, maka anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Nah, ini memang bersyukur ya kalian yang orang tuanya masih hidup, masih bisa bekerja, menyekolahkan kalian sehingga kalian tidak terlibat dalam bekerja keras seperti yang dialami oleh gadis kecil. Gadis kecil tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain, tapi bagaimana dia bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, itulah yang disebut dengan kerja keras, tanpa mengharapkan, ya, belas kasihan dari orang-orang di sekitar kita. Karena sebagai remaja Kristen, kalian harus memanfaatkan dengan baik
kesempatan demi kesempatan yang kalian miliki. Anak-anakku yang terkasih, ya, bahwa tidak semua orang bisa sekolah dengan baik. Kalian coba perhatikan ya, anak-anak jalanan atau anak-anak yang bekerja seperti pada cerita gadis di atas. Kalau bapak biasanya ke Bandung di lampu-lampu merah, anak-anak kecil mungkin umur-umur 2 atau 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, mereka mengemis ya. Mereka nyanyi satu lagu, nanti akhirnya ya pekerjaan pengemis lah. Nah, bapak berpikir, betapa beruntungnya kalian yang bisa sekolah tanpa mencari uang atau nafkah. Oleh karena itu, syukurilah kehidupan kalian hari-hari ini. Kalian punya orang tua yang sehat, kalian punya keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya di awal pertemuan ini kamu dapat mempresentasikan hasil temuanmu dari berbagai sumber tentang apa itu disiplin dan apa gunanya bagi peserta didik di SMP. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Disiplin adalah, ya, kalau kita di kelas kita presentasikan ya, tetapi karena daring kalian jawab aja ya. Nah, disiplin adalah menurut kalian disiplin itu apa? Menurut pemahaman kalian, bahkan kalian bisa cari di sumber-sumber buku yang lain ya. Yang kedua, mengapa anak SMP perlu belajar disiplin dan menerapkannya di dalam hidupnya? Jadi nomor 2 ini mengapa? Jadi kalau mengapa berarti karena ya bla 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 sesuai dengan jawaban kalian. Jadi mengapa anak SMP perlu belajar disiplin? Itu yang pertama ya. Yang kedua, menerapkannya dalam setelah kalian mengapa penting diterapkan disiplin. Nah, di dalam kehidupan kalian bagaimana di dalam penerapannya? Paham ya? Nanti kalau kalian kurang paham juga bisa tanya ke bapak atau tanya ke guru yang akan membimbing kalian. Selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian B, memahami disiplin. Di sini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, Bapak akan bacakan buat kita semua. Presentasikan hasil wawancara dengan guru BP, bimbingan penyuluhan, atau BK, bimbingan konseling dan wali kelas lainnya. Dari hasil wawancara tersebut, kamu memperoleh gambaran tentang disiplin peserta didik di sekolahmu, khususnya di jenjang kelas 1 SMP. Nah, guru akan membimbingmu untuk memanfaatkan hasil wawancara tersebut bagi pendalaman materi pelajaran mengenai disiplin. Jadi, untuk kegiatan 1 Bapak harapkan buat kalian untuk kalian nanti ya kayak wawancara atau nanti kalian bertanya kepada guru BP atau BK atau wali kelas kalian. Nah, kira-kira apa tentang disiplin yang diterapkan di sekolah kalian? Setelah itu nanti kalian akan dapat gambaran. Ternyata sekolah kami disiplinnya begini-begini. Nanti kalian paham tujuan dari aturan atau tentang disiplin di sekolah kalian. Kalau kalian tidak tahu tentang disiplin atau memahami disiplin baik dengan benar di sekolah kalian, maka kalian nanti akan tidak mentaati aturan-aturan di sekolah kalian. Itu tujuannya. Nah, Bapak hanya akan membimbing kalian. Nanti kalau kalian yang kurang paham karena kita tidak tatap muka, kalian bisa bertanya kepada guru pembimbing kalian atau guru kalian yang mengajar pendidikan agama Kristen kelas 7 supaya presentasi kalian juga dapat hasil yang terbaik. Nah, kegiatan yang kedua, mempelajari peraturan sekolah. Ketika kamu mendaftar di sekolahmu, ada aturan-aturan yang diberikan pada kamu yang harus kamu terima dan taati jika mau bersekolah di sekolah tersebut. Apakah semua aturan dan tata tertib sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik? Jika ada yang tidak sesuai, maka dapat diajukan usulan perubahan. Hasilnya akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Bentuklah kelompok kecil dan diskusikan apa yang telah kamu pelajari dari tata tertib dan peraturan yang ada di sekolahmu. Setelah selesai diskusi, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang kegiatan kedua ini, setelah kalian mempelajari ya aturan atau peraturan di sekolah kalian sebelum kalian mendaftar di sekolah tersebut, misalnya kelas 7. Pasti ya sebelum kalian mendaftar ke sana otomatis kan nanti disodorkan aturan-aturan
ketika menjadi siswa di SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5, 6, 7, 8, 9, bahkan SMP yang keberapa, semua sekolah pasti akan menyodorkan aturan-aturan kepada kalian. Nah, setelah itu, apakah kalian mampu menerima aturan, bahkan kalian mampu mentaati ya sebelum kalian diterima sekolah tersebut? Jika kalian setuju atau mengatakan ya untuk menyanggupi, maka kalian akan diterima pada sekolah tersebut. Ya. Nah, di sini juga diminta ya jika ada yang tidak sesuai maka dapat diajukan usulan perubahan. Ya, kalau kalian mengajukan usulan yang logis atau usulan yang sifatnya bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa kalian ajukan, tetapi dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang mudah dipahami juga ya, karena aturan itu sifatnya mengikat ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau kira-kira aturannya keliru, kalian bisa mengasih pandangan atau masukan. Nah, yang ini kalau kalian pertemuan berikutnya kalian bisa presentasikan. Oleh karena kita tidak tatap muka ya, kalian tulis dalam bentuk tulisan aja ya, nanti dikumpulkan. Selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian C, apakah disiplin mempengaruhi kehidupan remaja? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini ada kegiatan 3 cermin diri. Buatlah jadwal harian seluruh kegiatanmu. Jadi kalian minta membuat jadwal kegiatan kalian ya, seperti pada tabel atau gambar di bawah ini. Kemudian, periksalah apakah kamu telah memanfaatkan waktumu dengan baik. Itu kalian diminta untuk periksa. Kedua, selanjutnya, apakah kamu memiliki kesadaran untuk melaksanakan disiplin di rumah dan di sekolah. Nah, di bawah ini ada contoh tabel, kita langsung saja ya. Ini hari, tanggal, bulan, dan tahun. Misalkan tanggal 22 Januari tahun 2021, jam 5, terus kegiatannya bangun tidur, apakah bangun tidur tepat waktu atau terlambat, atau sering terlambat. Kalau sering terlambat, kasih sering terlambat. Nah, bangun, mandi jam 5 sampai jam 5.15, tepat waktu atau lambat. Nah, pakaian kalian, sarapan pagi, berdoa, siap berangkat, terus belajar di sekolah, berangkat dari sekolah menuju ke rumah, tiba di rumah. Ya, jadi kalian tinggal melengkapi di catatan ya. Setelah itu, kalian lihat bahwa jadwal ini hanya contoh. Kamu dapat membuat jadwal yang sesuai dengan kondisimu ya, terutama jika kamu tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung. Tentu jarak tempuh tidak dapat secepat daerah mengingat kemacetan dan lain-lain sebagainya. Ini sebagai gambaran ya. Nah, kalian yang di Jakarta mungkin ya kena macet, mungkin bangunnya jam 4 pagi ya, lebih cepat karena macet. Kalau macet, yang namanya macet itu tidak bisa dihindari. Intinya kalian membuat jadwal sesuai dengan kondisi kalian. Nah, ini salah satu apakah disiplin itu mempengaruhi di dalam kehidupan kalian. Bapak berharap melalui pembelajaran ini kalian bisa terus melatih disiplin di dalam kehidupan kalian. Ingat, orang kalau tidak disiplin nanti akan menjadi orang-orang yang pemberontak atau menjadi orang-orang yang membuat keributan, kerusuhan, dan berbagai tindakan kriminal yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak berharap kalian mulai melatih disiplin kalian dengan membuat tabel seperti ini. Jika kalian membuat tabel seperti ini, kalian lihat ternyata apakah kalian memiliki kesadaran ya yang cukup besar untuk kalian melatih disiplin kalian baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kegiatan ini menolong kalian. Apa kalian sudah sadar atau belum? Kalau kalian belum memiliki kesadaran yang cukup tinggi, Bapak berharap kalian belajar memiliki kesadaran bahwa disiplin itu penting supaya hidup teratur. Kalau orang tidak teratur berarti berantakan ya. Yang namanya berantakan tidak enak dilihat. Teratur, rapi, bersih, enak dilihat.
Selanjutnya, contoh tabel aktivitas di sekolah. Jadi, yang ini aktivitas khusus di sekolah ya. Misalkan Senin tanggal 4 bulan 2 tahun 2013. Karena kita di tahun 2021, ubah aja ya. Senin tanggal 4 bulan 2 tahun 2021. Nah, disiplin. Tiba di sekolah terlambat. Catatannya apa? Terlambat karena mandi terlalu lama. Jadi, ini bisa kalian lihat, oh ternyata kalau terlambat ke sekolah, ternyata saya mandinya terlalu lama. Kalian ubah, mandi yang terlalu lama, gosok gigi, pakai sampo, pakai sabun, cuci muka, udah. Tidak perlu bersiur-siur berlama-lamaan di kamar mandi. Contohnya seperti itu, cara memperbaikinya. Nah, misalkan Selasa, tanggal 5 bulan 2 tahun 2021, terlambat mengumpulkan tugas. Alasannya apa? Terlambat karena selalu menunda waktu untuk mengerjakan tugas. Ternyata kalau kalian terlambat mengerjakan tugas, pasti ada alasannya. Selalu menunda untuk mengerjakannya. Paham ya kalian? Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Nah, kalau yang full day ya sampai hari Jumat kalian belajar. Kalau yang tidak full day sampai hari Sabtu. Jadi di sini sudah ada contoh untuk kalian supaya apa? Supaya kalian terlatih menjadi remaja yang disiplin di dalam kehidupan kalian. Nah, daftar ini hanya contoh saja ya. Kamu dapat menulis yang sesuai dengan kondisimu. Jadi kalian tulis sesuai kondisi kalian. Oh, terlambat ke sekolah karena macet. Bagaimana cara mengantisipasinya? Bangun lebih awal, misalnya seperti itu. Misalnya dalam satu hari dapat saja kamu terlambat tiba sekolah, juga terlambat mengumpulkan tugas. Nah, 2 buah tabel yang kamu buat dapat menjadi indikator atau pertanda apakah kamu peserta didik yang memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin atau tidak. Ya, guru akan membimbingmu untuk melihat cermin dirimu melalui 2 tabel tersebut. Setelah melihat cermin dirimu, kamu dapat membuat langkah-langkah rencana perubahan diri dalam kaitannya dengan disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui aktivitas ini, nampak apakah kamu memandang disiplin sebagai hal yang penting ataukah tidak. Ya, ini cuma gambaran buat kalian apakah disiplin itu hal yang penting di dalam kehidupan kalian atau tidak. Kalau penting, maka tabel-tabel yang kalian buat sebagai langkah-langkah untuk mengantisipasi ya. Buat kalian yang maaf kata mungkin tidak suka dengan disiplin atau aturan yang berlaku. Orang yang tidak taat disiplin, orang yang tidak taat pada aturan biasanya akan kena sanksi. Nah, kalau yang bekerja biasanya kalau pelanggarannya cukup berat dan harus dikeluarkan dari sebuah pekerjaan atau perusahaan, itu dampak orang yang tidak taat disiplin dan tidak taat aturan. Nah, kalau kalian yang sekolah, otomatis kalian dipindahkan naik dengan syarat seperti ini atau naik percobaan. Nah, intinya disiplin itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa disiplin tidak mungkin kita mencapai keberhasilan yang maksimal. Banyak orang suka menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan segera. Misalnya kamu tidak tertib belajar, kalau ada ulangan tiba-tiba kamu pasti panik dan menilaimu jelek. Nah, ini biasa yang dialami oleh setiap remaja atau setiap kalian yang masih sekolah. Kebanyakan ya orang suka menunda pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan pada waktu tersebut. Sebagai contoh ya, kalau misalkan kalian agama Kristen hari Senin, jangan menunda, oh hari besok aja aku kerjakan, besok aja. Ingat, setiap hari ada tugas dari guru-guru setiap mapel atau mata pelajaran. Bayangin ya, Senin pendidikan agama dengan matematika, Selasa bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, jadi udah 4. Nah, kalau kalian menunda, artinya Senin ya 2, Selasa 2, udah 4. Mulailah kalian panik. Artinya ketika ada ulangan pun nilai kalian jelek karena menunda-nunda sesuatu yang bisa dikerjakan pada waktu itu. Pak, saya kan tidak hanya tugas belajar Pak, saya di rumah juga bantu orang tua. Setuju. Pertanyaannya apakah 24 jam ya
dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam kalian tidak dikasih kesempatan orang tua untuk belajar? Kan tidak mungkin. Ada saatnya bekerja, ada saatnya untuk belajar, ada saatnya bermain juga. Jadi tidak berarti dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam kalian mengerjakan tugas. Itu juga salah. Kalian juga punya kehidupan yang lain yang perlu kalian kerjakan, tanggung jawab lain selain belajar. Kalian juga sebagai anak yang wajib membantu orang tua kalian. Nah, ada pekerjaan rumah ataupun tugas yang diberikan guru tidak mau dikerjakan segera tapi selalu ditunda-tunda. Misalkan tadi Bapak bilang Senin 2 tugas, Selasa 2, ngerjakan Sabtu ya ada 10 tugas. Stres lah kalian, hasilnya pun tidak maksimal. Nah, ketika waktu untuk mengumpulkan tinggal 1 hari barulah kamu mengerjakannya. Ini biasanya dialami oleh setiap siswa. Saya ngasih tugas hari Senin, nanti hari Sabtu baru dikumpulkan. Tidak masalah kalau memang itu yang terbaik buat kalian, tetapi Bapak berharap disiplin itu penting. Kalau misalkan hari Senin mata pelajaran pendidikan agama Kristen, ya sudah kerjakan. Selasa PKN ya kalian kerjakan. Tidak boleh menunda-nunda, ya. Nah, jika kamu mengerjakan jauh-jauh hari, tentu masih tersisa banyak waktu untuk memeriksa lagi dan menyempurnakannya. Misalkan hari Senin nih kerjakan, oh udah masih ada hari besok. Nah, perbaiki lagi, lebih mudah, tinggal menyempurnakan, bukan mengulang dari nol atau mengerjakan dari nol. Menyempurnakan kira-kira, oh ini jawabannya kurang tepat, bisa diperbaiki. Paham ya? Nah, ada juga orang yang meremehkan berbagai peraturan. Padahal peraturan yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berbagai proses kehidupan. Nah, untuk sekolah, peraturan dan tata tertib yang dibuat bertujuan mewujudkan kelancaran dan proses belajar mengajar yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan peserta didik. Nah, ini juga banyak orang yang meremehkan ya berbagai peraturan. Peraturan dibuat Pak untuk dilanggar. Ngapain buat aturan kalau untuk dilanggar? Sengaja dilanggar ya. Kalau tidak sengaja ya harap dimaklum tahuan, tapi kalau tahu melanggar itu keterlaluan, itu namanya pemberontak. Nah, di sini dikatakan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berbagai proses kehidupan. Jadi aturan dilakukan dengan tujuan adalah tertib dan lancar di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai contoh, jalan ini kan jalan umum. Nah, tetapi ada rambu-rambu lalu lintas, misalnya stopan ya, kalau merah ya berhenti, kalau hijau baru jalan. Artinya rambu-rambu itu menolong pengendara baik mobil, sepeda motor, sepeda biasa mungkin, truk dan segala macam yang lalu lalang di jalan raya wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kalau tidak terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan terjadi karena tidak tertib baik pengendara maupun tidak mengikuti aturan. Nah, kalau kalian di sekolah tujuannya peraturan dibuat adalah untuk proses atau kepentingan peserta didik. Jadi kalau aturan ada untuk kalian, bukan aturan ada untuk dilanggar, apalagi sengaja dilanggar. Selanjutnya kita lihat bahwa berbagai pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib sering kita saksikan, misalnya mengenai rambu-rambu lintas dan berbagai aturannya. Orang taat pada aturan lalu lintas ketika ada polisi di depannya. Jika tidak, maka mereka akan melanggarnya. Ini ya, ada polisi pura-pura bawa motor pelan-pelan ya. Bahkan ada polisi karena nggak punya SIM, sembunyi-sembunyi, nggak pakai helm, sembunyi-sembunyi. Di depannya hormat, di belakangnya ini gini ya. Kecenderungan manusia memang menghormati orang ketika ada di depannya. Misalkan ada guru, pura-pura menghormatinya ya, nggak ada guru ribut di kelas. Nah, seperti itu kira-kira untuk siswa. Selanjutnya kita lihat ada juga peserta didik SMP yang belum cukup usia untuk memperoleh surat izin mengemudi tetapi sudah mengendarai sepeda motor. Nah, Bapak juga lihat ada berapa kalian yang memang yang belum umurnya cukup tapi sudah mengendarai sepeda motor. Seharusnya itu sudah melanggar aturan lalu lintas di jalan. Nah, bagaimana kalian setelah kalian belajar tentang ini? Apakah kalian akan melanggar lalu lintas di jalan? Sebagai peserta siswa yang masih kelas 7, mobil angkot itu sebagai sarana untuk kalian boleh pergi kalau kalian ke sekolah. Nah, untuk kalian saat ini ada di rumah, harapan Bapak ya udah
jangan menggunakan atau mengendarai sepeda motor di jalan umum, karena nanti kalau ditilang pasti kena sanksi. Pelanggaran lainnya, peserta didik akan bersikap tenang ya. Teratur dan tertib jika ada guru di hadapan mereka. Jika tidak ada, maka kelas dan sekolah berubah menjadi seperti pasar yang hiruk pikuk. Nah ini ya yang Bapak bilang ya, selain siswa ada yang melanggar pengendara sepeda motor karena belum cukup umur, ternyata memang biasanya kalau ada guru tadi bersikap tenang, tertib. Kalau ada guru seperti pasar ya, bunyi keributannya, teriak sana sini. Nah, menurut pendapat kamu, apakah remaja SMP dapat bersikap disiplin tanpa harus dipaksa ataupun diancam? Jadi menurut kalian ya, apakah remaja SMP bisa menerapkan disiplin di dalam kehidupannya tanpa harus dipaksa? Nah, kamu harus menghormati saya sebagai guru, atau kalau tidak nanti nilaimu dikurangi. Apakah harus seperti itu? Nah, menurut kalian apakah siswa dapat melakukan? Bapak percaya bisa kalian lakukan. Asal ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kalian, kalian pasti bisa lakukan. Baiklah, anak-anak, di bawah ini ada tugas buat kalian. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa remaja melanggar aturan dan disiplin? Nah, jangan jawab A, B, C, dan D. Sebagai contoh ya, Bapak kasih, mengapa remaja melanggar aturan dan disiplin? Misalkan, melanggar aturan karena diajak teman Pak untuk bolos sekolah, karena diajak teman nonton bioskop gratis lagi Pak, makanya saya melanggar aturan. Atau tidak ada guru Pak, makanya saya bolos. Mumpung nggak ada guru, makanya saya bolos Pak. Terserah itu jawaban kalian kira-kira. Nah, kalian sebagai remaja pasti paham ya mengapa kalian melanggar aturan atau disiplin yang diterapkan di sekolah kalian masing-masing. Bahkan melanggar disiplin atau tata tertib yang orang tua kalian lakukan. Jadi ada 4 jawaban ya. Selanjutnya kita lihat bahwa berbagai aturan dan disiplin yang dibuat itu ada manfaatnya dan bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah, juga gereja. Jadi ini ya tujuan ya, bahwa aturan dan disiplin dibuat dengan tujuan ya adalah menjaga yang namanya tertib. Tertib di sekolah, tertib di rumah, bahkan tertib di gereja. Jadi masyarakat itu ada gereja, ada sekolah, ada keluarga. Itu namanya masyarakat. Ya, lembaganya ya bisa sekolah, tempat bekerja. Intinya tujuannya adalah supaya tertib, supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Nah, di mana selalu ada aturan-aturan yang dibuat, baik tertulis maupun yang diharapkan ditaati oleh semua orang. Misalnya, di berbagai sekolah setelah lonceng masuk berbunyi, maka pintu gerbang sekolah akan ditutup. Tiap peserta didik yang datang terlambat akan dikenai sanksi. Jika tidak melaksanakan tugas piket sekolah juga akan dikenai sanksi. Nah, di gereja sebelum kebaktian mulai, di layar akan ada pengumuman supaya telepon genggam dimatikan karena mengganggu jalannya ibadah. Begitu pula sekolah ada aturan selama jam pelajaran telepon genggam dimatikan. Meskipun sudah ada aturan seperti itu, masih saja ada orang yang membuka dan menggunakan telepon genggam pada waktu kebaktian sedang berlangsung di gereja ataupun ketika jam pelajaran di sekolah. Apakah kamu juga pernah melakukannya? Nah, ini sebagai gambaran ya buat kalian. Apa kalian pernah melakukan hal demikian? Nah, Bapak juga mungkin pernah melakukan ya. Tetapi bukan untuk hal kepentingan diri sendiri. Kalau buka handphone biasanya di gereja ya karena Bapak tidak bawa Alkitab biasanya ya. Kadang-kadang karena HP di handphone sudah Alkitab, ya Bapak buka Alkitab. Kalau ada firman yang disampaikan, biasanya Bapak ketik di handphone ataupun Bapak bagiin di status WA. Itu tujuannya lebih baik ya. Nah, tetapi yang dimaksud ini adalah melanggar aturan, sehingga misalkannya di handphone ya, guru lagi menjelaskan, kalian masih asik main handphone. Pelajaran yang seharusnya kalian terima pada waktu itu hilang begitu saja, atau kalian tidak mendapatkan ilmunya. Jadi sehingga mungkin guru bisa marah kalian. Jadi Bapak berharap ya baik rumah, sekolah,
adalah tempat kita sama-sama melatih disiplin di dalam kehidupan kita. Bapak sebagai guru juga sampai sekarang terus melatih disiplin ya kepada kalian. Sama-sama kita melatih disiplin di dalam kehidupan kita sehingga terciptalah masyarakat yang tertib, masyarakat yang aman, masyarakat yang tidak terjadi hura-hura, tidak terjadi namanya perkalian di masyarakat, sehingga kalian adalah menjadi remaja yang boleh membuat terang kasih Kristus bagi banyak orang. Itu yang Bapak harapkan untuk kita semua. Jadi di sini ya, kalau bel sudah berbunyi ya, otomatis gerbang ditutup. Nah, kalau siswa yang terlambat biasanya dikasih sanksi, dikasih PT, peringatan terakhir biasanya. Oleh karena itu, taatilah aturan-aturan yang ada sehingga boleh membuat kalian menjadi remaja yang disiplin. Baiklah, anak-anak, kita masuk di kegiatan 4, pemahaman Alkitab dari kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28 seperti yang kita baca di awal tadi. Nah, selanjutnya kalian diminta bentuklah kelompok dan baca kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, pelajari bagian Alkitab ini secara teliti dan mendalam, kemudian diskusikan ya. Boleh 2 orang, boleh 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang pertama, apakah persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu yang berkaitan dengan kepercayaan imannya. Jadi kalian baca dulu ya. Nanti baca dari ayat 1 kalau bisa, ayat 1, 2, 3 sampai dengan ayat yang ke-28 supaya kalian memahami dengan baik apa isi konteks dan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Nah, kira-kira apa persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel sehingga ya ada istilahnya, pilihlah padamu hari ini kepada siapa engkau beribadah ya. Nah, kira-kira persoalan apa yang berkaitan dengan iman yang dihadapi pada waktu itu? B. Mengapa Yosua minta orang Israel untuk memilih kepada siapa mereka hendak beribadah? Jadi mengapa alasannya ya? Mengapa? Karena Yosua meminta orang Israel untuk memilih. Kira-kira apa alasannya? Nomor C. Apa kaitan dengan disiplin? Nah, kira-kira apa kaitannya dengan disiplin? D. Bagaimana cara orang Israel menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? D. E. Bagaimana kamu sebagai siswa remaja menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? Jadi, mulai pembacaan Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 28, nah baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalau nanti kalian kurang memahami pertanyaan dan juga bingung, bisa diskusi dengan guru kalian ya. Bukan arti meminta jawaban, tetap kalian sendiri mencari jawabannya. Guru sebagai pembimbing mengarahkan dan menuntun kalian. Bisa ke bapak, bisa ke guru agama kalian, dimanapun kalian berada. Minta dibimbing, diarahkan. Selanjutnya kita lihat bahwa Yosua adalah pemimpin komunitas bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual. Ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang konsisten dan taat pada aturan dalam komunitasnya, juga aturan dalam ibadah. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak konsisten atau tidak teguh pada pendirian mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka beribadah kepada dewa orang Kanaan. Karena itu Yosua meminta mereka menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua tidak hanya memberikan mereka pilihan, tapi ia juga menentukan pilihannya yang konsisten dan teguh. Ia dan keluarganya hanya taat akan beribadah kepada Allah saja. Disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh kehidupan. Ketaatan Yosua membawa hasil yang positif. Akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahan dan mereka kembali beribadah hanya kepada Allah saja. Puji nama Tuhan, ya kita lihat bahwa Israel selain pemimpin secara komunitas, tetapi dia juga pemimpin dalam spiritual. Spiritual itu berkaitan dengan roh kita ya, kepercayaan kita. Jadi spiritual ini, kalau istilahnya ada guru spiritual ya, mungkin kayak yang lagi viral-viral di TV ya, si Roy Koisi, apalagi siapa namanya ya,
Intinya mereka yang punya spiritnya atau spiritualnya ya. Oleh karena itu, Bapak berharap ya kalian dan Bapak juga kita bisa memilih kepada siapa kita akan beribadah. Oleh karena itu, konsisten di sini sangat penting. Kata konsisten ini berarti terus-menerus dilakukan. Bukan hari ini beribadah, besok enggak, hari ini beribadah, enggak, tapi terus-menerus dilakukan. Demikian sebagai remaja, kita harus terus konsisten melakukan ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Ibadah itu penting bagi kehidupan kita. Karena ibadah berhubungan dengan iman, kepercayaan kita. Kalau kita jarang beribadah, apalagi tidak pernah ibadah, semakin mudah rapuh iman, semakin mudah digoyahkan oleh keinginan-keinginan duniawi atau tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Oleh karena itu kita harus pilih kepada kita beribadah. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah di sekolah, di rumah, di gereja, maupun dalam masyarakat. Sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu. Semua lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Demikian pula keluarga di rumah selalu salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga. Di rumah ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggota supaya kehidupan berjalan dengan baik. Misalnya tiap anggota keluarga jika pergi harus pamit pada yang lain, apalagi anak-anak dan remaja. Keberadaan mereka harus dalam pengawasan orang dewasa. Disiplin turut membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi disiplin pada intinya menjadi kita memiliki karakter orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau sudah memiliki karakter dan jawab, enak ya. Sebagai remaja, sebagai siswa, sebagai peserta didik, kita harus mentaati di mana kita berada. Sekolah kita taati dengan baik, kita ikuti proses dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak di orang lain. Nah, di rumah juga bukan berarti saya di rumah ongkang-angking ya, istilahnya semena-mena atau semaunya gue, tetapi tetap kita menghormati atau tetap kita menjalankan aturan yang berlaku di dalam keluarga. Ini sebagai contoh, kalau kita pergi kita pamit supaya apa? Supaya kita diketahui orang tua, oh anak saya lagi sama si A, si B. Jangan sampai kalian pergi-pergi seenak kalian, pulang-pulang seenak kalian, pulang malam, pergi pagi, pulang pagi ya. Seperti lagunya pergi pagi, pulang pagi. Oleh karena itu, Armada Band ya lagunya. Oleh karena itu, sebagai remaja, penting disiplin supaya apa? Kalian memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kalian. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tolong anak-anak kita ambil sikap doa. Doa dimulai. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh proses belajar mengajar kami pada hari ini. Berkatilah kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk mampu menjadikan sekolah dan keluarga kami sebagai tempat kami remaja melatih disiplin diri dan menggunakan waktunya ada sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.